Kalau Anda masih menuntut Pak Alawi Habaib untuk tes DNA, secara tidak langsung jenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut. Anda sudah tidak yakin dengan orang tersebut. Gecelono. Melihat para habib yang ada di Indonesia sekarang itu bisa dikatakan mereka sedang kebingungan. Karena banyaknya orang di negeri ini yang semakin paham, semakin yakin bahwa klan Ba'alwi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan awalnya orang itu menganggap bahwa habaib bukan nadzuriyah Nabi, memang berdasar tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, juga berdasar dari perilaku mereka yang tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Kemudian setelah adanya tesis ilmiah muncul tes DNA. Dan kita lihat habib dengan namanya tes DNA itu sangat ketakutan. Makanya ini ada seorang habib yang menggiring opini yang menganggap bahwa tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sekarang orang Indonesia menuntut para habib untuk tes DNA. Jadi pegangannya bukan lagi tesis ilmiah tapi tes DNA. Ya itulah cara mereka untuk menghindar dari tuntutan masyarakat di negeri ini yang intinya mereka itu tidak bisa atau tidak mau atau belum siap mengakui siapa mereka sebenarnya. Namun alangkah baiknya kita simak video ini. Bagaimana sih kepanikan seorang habib ketika nasabnya dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Orang-orang nih yang meragukan nasab Pak Alawi, mereka kan berpegangan dengan tesis satu orang itu. Ya. Nggih. Tesis ilmiah. Ketika tesisnya dibantah, sekarang minta tes DNA. Loh, berarti kan dia sudah tidak yakin. Kalau seumpama tesisnya dia itu benar-benar hebat, Anda jangan nuntut tes DNA. Ya. Nah terus kalau kita lihat sampai sekarang, mana bantahan dari pihak Ba'alwi yang bisa merontokkan atau menggugurkan tesis ilmiah Kiai Imad? Tidak ada, adanya cuma debat kusir, adanya cuma bantah-membantah, tapi tidak ilmiah, tidak memunculkan bukti sebagaimana yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait tentang kitab nasab. Dan menurut dia, orang yang meminta habaib melakukan tes DNA itu berarti sudah tidak percaya dengan tesis ilmiah Kiai Imad. Anda pegang itu tesisnya. Kalau Anda masih menuntut Pak Alawi Habaib untuk tes DNA, secara tidak langsung jenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut. Anda sudah tidak yakin dengan orang tersebut. Gecelono. Kalau jenengan benar-benar yakin Habib Pak Alawi itu bukan turun Nabi Muhammad dengan dasar tesis itu, cekelono. Pegangi, yang yakin jenengan konsisten, nggak usah nuntut tes DNA, adu argumen. Kalau sudah adu argumen, kok kalah? Sekarang propaganda lagi, mari tes DNA. Lah, ketok sudah. Kelihatan kalau dia bodoh-bodoh. Dan kelihatan kalau dia memang takut dengan tes DNA. Makanya membuat framing atau menggiring opini bahwa adanya permintaan tes DNA adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap tesis ilmiah. Padahal fakta yang ada adalah sebaliknya. Jadi kita orang Indonesia, orang Nusantara, hingga saat ini menunggu pihak Ba'alwi untuk menunjukkan bukti ilmiah tentang nasab mereka yang katanya tersambung kepada Rasulullah. Namun kita lihat hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti berdasar kitab nasab sebagaimana yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka solusinya, karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti itu, tidak punya ilmu untuk membantah kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, solusinya yang sangat ringan dan tidak perlu berpikir panjang dan rumit adalah melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA ini nanti akan terungkap jelas siapa sih mereka para Ba'alwi ini. Tapi dari apa yang dia sampaikan ini justru makin kelihatan banget kalau mereka itu memang takut dengan tes DNA.
Mungkin mereka takut dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini. Karena kita lihat misalnya ada seorang Habib bernama Agus. Dia sudah melakukan tes DNA. Kemudian haplogrupnya G. Kemudian ada juga beberapa Habib menurut Bang Haji Roma Irama itu ada 180 Habib yang sudah melakukan tes DNA. Dan hasilnya haplogrupnya G. Sehingga wajar saja jika Habib ini sekarang menjadi panik dan menjadi takut untuk melakukan tes DNA karena khawatir kalau nanti hasil tes DNA-nya juga G. Jadi kelihatan sekali bagaimana cara bermain mereka. Artinya mereka itu membuat framing, menggiring opini yang melemahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan munculnya tes DNA tersebut. Artinya orang yang menuntut para Ba'alwi melakukan tes DNA itu berarti orang yang sudah tidak percaya lagi terhadap tesisnya Kiai Imad. Dan intinya ya hanya berkutat dan berputar di perdebatan tesis ilmiah. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti, tidak bisa menghadirkan suatu kata atau data ilmiah yang membuat orang di negeri ini percaya lagi kalau nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Tapi cuma itu tadi, ribut membahas tesis ilmiah, tapi tidak menjawab tesis ilmiah yang dimaksudkan oleh Kiai Imad. Dan intinya semua itu dikemas sedemikian rupa agar orang itu kembali ribut membahas nasab, kemudian melupakan tes DNA. Padahal intinya tes DNA ini, jadi harusnya Habib itu bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Kalau saudara-saudara Anda itu sudah tes DNA dan haplogrupnya G, ya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti haplogrup Anda setelah melakukan tes DNA juga G. Jadi kalau Anda G, saudara Anda G, itu kan berarti kompak. Artinya tidak ada pengkhianatan sesama klan Ba'alwi. Yang berbahaya itu nanti misalnya di antara klan Ba'alwi, teman-temannya atau saudara-saudaranya G kok ada yang haplogrup L atau haplogrup F atau haplogrup yang lainnya. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan. Makanya kalau haplogrup para Habib itu hasilnya semua G, ya itu malah bagus. Artinya ya memang klan Ba'alwi atau para Habib dari Yaman tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tidak hanya berdasar kajian kitab nasab, tapi juga berdasar tes DNA. Karena berdasar tes DNA, haplogrup yang nyambung ke Rasulullah itu adalah J1. Sehingga di sini bisa diambil kesimpulan bahwa memang klan Ba'alwi atau para Habib dari Yaman sekarang sangat khawatir dan sangat takut dengan namanya tes DNA. Makanya mereka menggiring opini agar masyarakat di Indonesia kembali sibuk membahas nasab, membahas kajian ilmiah, mengadakan seminar, mengadakan debat nasab, agar nanti lupa dengan tuntutan tes DNA tersebut.